Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan ngaji Wasiatul Mustafa. Kita jadikan sebagai salah satu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi usia, masih diberi kesehatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, terutama para sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya yang kita harus selalu berusaha untuk turut dan mengikuti seluruh ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Sebelum kita melanjutkan ngaji kitab Wasiatul Mustafa, kita membaca surat Al-Fatihah untuk pengarangnya, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk Miftahul Falah dan semua orang yang punya hubungan baik dengan Miftahul Falah, untuk man awsana bid-du'a, orang yang berpesan untuk minta didoakan oleh kita. Mudah-mudahan kita semua beserta mereka semua selalu berada dalam naungan lindungan rahmat dan maghfirah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinihi wa alaikumussalam sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Wasiatul Mustafa. Caranya masih seperti yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'rifi ahwalin nasi indallahi ta'ala. Faslun ari ieu teh hiji fasal fi ta'rifi ahwalin nasi dina nganyahokeun pirang-pirang tingkahna manusia indallahi ta'ala disandingeun Allah ta'ala. Fasal ini akan menyebutkan keadaan manusia, tingkah itu ya keadaan manusia, atau boleh dikata penilaian Allah terhadap manusia. Keadaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu khairun nasi indallahi ta'ala anfa'uhum linnasi. Qala tos ngadawuh kanjeng Nabi alaihi salatu wassalamu, khairun nasi ari pangsae-saena manusia indallahi disandingan Allah ta'ala anfa'uhum eta pang manfaatna manusia linnasi kangge jalma anu sejen. Pertama, di sini disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa manusia yang terbaik di hadapan Allah, sekali lagi, manusia terbaik di hadapan Allah adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maksudnya bukan berarti kita harus senang di saat kita dimanfaatkan oleh orang lain, bukan. Orang yang terbaik di hadapan Allah adalah orang yang selalu berusaha berbuat sesuatu yang mana dari hasil perbuatannya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Orang yang selalu berusaha selama hidupnya untuk bisa menebar kebaikan kepada orang lain. Maka orang yang seperti itu dia akan menjadi orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarruhum indallahi ta'ala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Wa syarruhum sareng ari panggorengna manusa indallahi disandingeun Allah ta'ala man eta jalma tala anu panjang naon umruhu umurna man usiana man wa sa'a sareng goreng naon amaluhu amalna man. Dan manusia terjelek di hadapan Allah, wa syarruhum indallahi ta'ala, manusia yang paling jelek di hadapan Allah siapa? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang usianya panjang, oleh Allah ditakdirkan bisa hidup di dunia ini panjang usianya, sampai tua. Bahkan kita juga banyak melihat, apalagi orang tua zaman dulu, usianya panjang dan masih sehat. Tapi, dia usianya panjang, tapi punten, sa'a amaluhu, amalnya jelek. Itu orang yang paling jelek. Ya, untuk apa hidup di dunia panjang? Untuk apa hidup di dunia
lama. Tapi kalau ternyata hanya berbuat kejelekan, hanya berbuat maksiat kepada Allah. Di pertemuan yang telah lalu pernah menyebutkan, atau salah satu pesan Nabi di dalam kitab ini, orang yang hidup di dunia tapi tidak mau menjaga dirinya dari kemaksiatan, maka bawah bumi ini atau kuburan lebih baik bagi dia daripada dia hidup di atas muka bumi. Karena ternyata di sini lebih jelas, orang yang usianya panjang tapi amalnya jelek, itu orang yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, wa khairuhum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa khairuhum sarang ari pangsaena jalma, man eta jalma tala anu panjang naon umruhu umurna man, wa hasuna sarang sae naon amaluhu amalna man. Termasuk orang yang paling baik di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang usianya panjang dan amalnya baik. Nah, kalau begitu baru kita patut bersyukur, kita patut bercita-cita kepada Allah dikasih usia yang panjang, dan selama kita hidup di dunia ini untuk mengisi usia yang panjang yang Allah anugerahkan kepada kita ini, itu kita isi dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang bermanfaat baik untuk diri kita dan juga untuk sesama muslim, bermanfaat untuk orang lain yang orang banyak. Itu yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadun nasi ilallahi man akala wahdahu wa mana'a rafdahu wa daraba abdahu wa akramal ghina wa ahanal faqira. Wa abghadun nasi sarang ari anu pangdipikangewakna manusa ilallahi ka Gusti Allah, man eta jalma akala anu tuang saha eman, anu dahar saha eman, wahdahu bari nyorangan eman, wa manaa sarang nyegah saha eman, rafdahu kana pendamping eman atau babaturan eman, wa doroba sarang neunggel saha eman, abdahu ka budak sahayana eman, wa akrama sareng ngamulyakeun saha eman, al-ghina kajalma anu beunghar, wa ahana sareng ngahina saha eman, al-faqira kajalma anu faqir. Wa abghadun nas, di sini disebutkan atau kriteria orang yang dibenci oleh Allah. Wa abghadun nasi ilallah, orang yang paling dibenci oleh Allah. Satu, man akala wahdahu wa mana'a rafdahu, orang yang makan sendirian dan tidak mau menolak, nggak mau bareng sama temannya. Orang yang makan sendirian, nggak mau berbagi dengan orang lain. Orang yang dikasih rizki oleh Allah tapi tidak mau ngasih, nggak mau sodako, nggak mau berbagi dengan sesama manusia, sesama muslim. Caur orang Sunda mah, teu daek tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Itu orang termasuk orang yang dibenci Allah Ta'ala. Kecuali kalau memang dia betul-betul nggak punya. Dan mohon maaf, orang lain sesama manusia bisa kita bersembunyi dari manusia. Tapi Allah, tidak ada sesuatu sekecil apapun yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, orang yang dia makan sendirian dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Dalam artian orang yang tidak mau nolong dan berbagi kepada orang lain. Yang kedua, orang yang dibenci oleh Allah itu wa daraba abdahu, orang yang mukul budak sahayanya. Zaman dulu itu kan masih zaman perbudakan. Orang yang kalau budak sahayanya salah terus dipukul. Nah, kalau zaman sekarang berarti orang yang anak buahnya lah, pekerjanya lah, galak kepada pekerjaannya, itu termasuk orang yang tidak disukai atau bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua itu. Yang ketiga, orang yang tidak disukai oleh Allah itu atau dibenci oleh Allah, wa akramal ghina, orang yang memuliakan, menghormati orang yang kaya, wa ahanal faqira, dan menghina orang fakir, orang miskin. Tapi mohon maaf, orang yang tidak disukai Allah itu menghormati orang kaya gimana? Orang yang menghormati orang kaya karena kekayaannya.
Kecuali ada orang kaya baik, ada orang kaya soleh, ada orang kaya suka nolong. Kita menghormati dia karena kebaikannya. Kita menghormati dia karena kesolehannya. Kita menghormati dia karena dia udah kaya, soleh, mau nolong orang lain, mau berbagi kepada orang lain. Kalau kita menghormati dia karena itunya, karena kebaikannya, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah dan itu akan dibenci oleh Allah di saat kita menghormati orang kaya karena kekayaannya. Dan tega menghina orang miskin, orang fakir karena kemiskinannya. Kalau misalnya orang miskin itu nakal, orang miskin itu sombong, kita menghina dia bukan karena miskinnya, tapi karena kenakalannya, karena kesombongannya, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah sekali lagi, kita menghormati orang kaya karena kekayaannya, kita menghina orang miskin karena kemiskinannya. Kalau menghormati orang kaya, baik, kita menghormati dia karena kebaikannya, karena kesolehannya, tidak menjadi masalah. Menghina orang miskin bukan karena kemiskinannya. Misalnya, mohon maaf, kita menghina orang miskin karena kemiskinannya, itu yang akan menjadikan kita dibenci Allah. Tapi kalau kita menghina orang miskin bukan karena kemiskinannya, bukan karena dia orang yang miskin, karena dia selain miskin dia sombong, udah mau miskin sombong. Orang miskin itu kan apa yang mau sombong? Udah miskin sombong. Miskin nakal. Nah, kita bencinya, kita nggak sukanya sama dia bukan karena miskinnya, tapi karena kesombongannya atau karena kenakalannya. Itu tidak akan menjadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilanjutkan. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyarru minhu man 'asha fil harami wa mata fil harami. Wa asyarru sareng ari anu lang leuwih goreng minhu tibatan jalma anu dibenci ku Allah, man eta jalma 'asha anu hirup saha man fil harami dina perkara anu haram, wa mata sareng maut sahaman fil harami dina perkara anu haram. Yang lebih dibenci oleh Allah daripada orang tadi, dua kriteria orang yang tadi itu, yang tidak mau berbagi dan tidak mau berbagi kepada sesama, juga dia menghormati orang kaya karena kekayaannya atau menghina orang miskin karena miskinnya, bukan hal yang lain. Ini ternyata ada yang lebih dibenci oleh Allah. Siapa? Man 'asha fil haram wa mata fil haram. Orang yang hidup dalam keadaan haram dan mati dalam keadaan haram. Maksudnya, selama hidupnya sampai dia mati, dia terus melakukan hal-hal yang haram. Dia terus bermaksiat, dia terus berdosa, dan itu merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wa asyarru minhu man tala umruhu wa sa'a fi'luhu wa la yatubu amma nahahu Allah ta'ala anhu wa huwa yatma'u fi maghfiratih. Wa asyarru sareng ari anu leuwih goreng minhu tibatan jalma anu tadi, orang yang selama hidupnya melakukan haram, man eta jalma tola anu panjang naon umruhu umurna man, wasaa sareng goreng naon fi'luhu pagaweanna man, wala yatubu sareng teu tobat saha man amma tina perkara naha anu nyegah hu kana ma saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala anhu tina ma, wa huwa sareng ari bari ari iman yatma'u eta toma saha man fi maghfiratihi dina maghfirahna panghampurana Allah ta'ala. Yang lebih jelek lagi di hadapan Allah siapa? Orang yang usianya panjang terus amalnya jelek, usianya panjang, amalnya jelek, dan tidak mau bertobat. Usianya panjang sampai tua, amalnya tetap jelek sampai tua, dan tidak mau bertobat dari semua kesalahan dosa yang pernah dia lakukan. Selain itu, yatma'u fi maghfiratihi wa huwa yatma'u fi maghfiratihi. Enggak mau tobat tapi dia mengharap mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah bisa aja yaghfiru liman yasha. Allah itu kalau udah mau ngasih maghfirah kepada siapa aja Allah bisa.
No, itu kekuasaan Allah kok. Itu haknya Allah kok. Nggak ada manusia yang bisa mengotak-ngatik ikut campur di situ, nggak ada. Itu hanya haknya Allah Ta'ala. Allah mau ngasih ampunan kepada siapa terserah Allah. Tapi kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa kita mau mengharap maghfirah Allah sedangkan kita tidak mau bertaubat? Orang yang ingin mendapatkan maghfirah dari Allah tapi dia tidak mau melakukan taubat kepada Allah, ternyata itu termasuk orang yang sangat jelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dilanjutkan. Wa asyarru minhu man azhara as-sadaqata li akhihil muslimi wa yudabbiru lahu khilafaha. Wa asyarru sareng ari anu leuwih goreng minhu tibatan jalma anu tadi man eta jalma azharo anu ngebrehkeun saha eman as-sadaqata kana persahabatan kana babaturan li akhihi kadulurna eman al muslimi anu muslim wa yudabbiru sareng ngarencanakeun saha eman lahu pikeun akhihi khilafaha kana sabalikna shadaqah. Khilafaha kana sabalikna shadaqah. Yang lebih jelek lagi orang di hadapan Allah Ta'ala siapa? Man azharas shadaqata li akhihil muslim. Orang yang memperlihatkan kepada saudaranya yang muslim, orang yang memperlihatkan kepada sesama muslim seakan-akan dia itu adalah temannya. Seakan dia itu sahabatnya yang akan berbuat baik kepada dia. Tapi ternyata wa yudabbiru khilafaha. Memperlihatkan dia sebagai orang yang baik kepada sesama muslim, dia akan menjadi sahabatnya, dia akan menjadi temannya yang baik. Tapi ternyata di belakang dia merencanakan sesuatu yang kebalikannya. Setelah didekati, wah saya mau deketin dia nih. Nanti kalau udah deket, saya tahu rahasia dia. Kalau udah deket, saya tahu kartu dia. Nanti kalau udah saya punya kartunya, dapat rahasianya, saya jebloskan dia, saya hancurkan. Itu orang yang mempunyai rencana seperti itu termasuk orang yang sangat jelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Wa asyarru minhu man zahaba awwalu umrihi ghaflatan wa akhiruhu kaslan. Itu dikasih alif nak, kalau yang enggak ada alif setelah lam itu ada alif. Wa akhiruhu kaslan an taatillahi ta'ala. Wa asyarru sareng ari anu leuwih goreng minhu tibatan jalma anu tadi man eta jalma zahaba anu hilang, anu habis seep naon awwalu umrihi awal atau mimiti umurna man ghaflatan kalawan hilap poho ka Allah. Wa akhiruhu sareng ari akhirna umurna man kaslan eta bari males kedul an taatillahi ta'ala tina ngalakukeun taat ka Allah Ta'ala. Yang paling jelek, yang lebih jelek lagi dari semuanya manusia di hadapan Allah itu siapa? Orang yang menghabiskan umurnya, orang yang menghabiskan usia dan kehidupannya selalu lupa kepada Allah Ta'ala, nggak pernah ingat kepada Allah. Selama hidup dia tidak pernah sadar bahwa yang ngasih hidup kepada dia itu Allah. Selama hidupnya dia tidak pernah tahu, tidak pernah meyakini bahwa semua kenikmatan, semua anugerah yang ia raih itu adalah pemberian Allah. Orang yang tidak pernah nggak pernah ingat kepada Allah. Awalu umrihi ghaflat. Usianya itu atau kehidupannya itu dia selalu lupa kepada Allah. Wa akhiruhu kaslan an taatillah. Dan semakin lama, semakin tua, kok dia tetap malas, tidak pernah mau melakukan ketaatan, tidak pernah mau mengabdikan dirinya, tidak pernah mau menyembahkan semua amalnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang paling jelek. Sekali lagi, dari orang-orang yang jelek ini kita menyebutkan dan berdoa, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijaga oleh Allah untuk bisa terus memperbaiki hidup kita selama kita semakin hari, semakin lama kita hidup di dunia. Kita berharap kepada Allah dan usahakan supaya kita lebih baik di hadapan Allah Ta'ala, juga di hadapan sesama makhluk, terutama sesama muslim. Dilanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Faslun fi alamatil khairi. Faslun ari teh hiji fasal fi alamatil khairi dina ngajelaskeun pirang-pirang ciri kasaean. Fasal ini akan menyebutkan atau akan membahas tanda-tanda kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalamu alamatus sabri husnus sarirati indallahi wa husnul khidmati. Qala tos ngadauh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalamu alamatus sabri ari pirang-pirang ciri kasabaran husnus sarirati eta saena rahasia indallahi disandingan Allah taala wa husnul khidmati sareng saena ngakhidmah tegesna ka Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tandanya kesabaran, tanda orang yang sabar itu adalah orang yang baik rahasianya di hadapan Allah. Maksudnya baik rahasianya di hadapan Allah, ya di saat dia sendirian tidak ada orang lain. Makanya ada yang mengatakan begini, kalau kita ingin tahu ukuran keimanan kita atau sebetulnya posisi kita di hadapan Allah itu seperti apa, maka ingat-ingat atau lihat bagaimana keadaan kita di saat kita sendirian tidak ada orang lain. Misalnya di rumah sendirian, home alone. Di rumah sendirian. Kan katanya ada tebakan santri itu. Home itu artinya rumah, alone sendirian. Kalau home alone jomblo. Ulangi, mohon maaf. Jadi kalau kita pengen tahu kualitas kita di hadapan Allah Ta'ala, lihat, perhatikan, ingat-ingat di saat kita sendirian dan tidak ada orang lain. Apa yang kita lakukan? Bagaimana posisi keimanan kita? Sampai kemana posisi keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Itu di saat kita sendirian. Karena manusia itu di saat ada orang lain, sangat mudah untuk tergoda, sangat mudah untuk berpura-pura bahkan. Bahkan berpura-pura. Nah, di sini disebutkan orang yang sabar itu adalah orang yang di saat dia sendirian tetap baik di hadapan Allah Ta'ala. Bukan hanya pas di hadapan orang lain, bukan hanya pas di hadapan orang banyak, bukan hanya pas di hadapan calon mertua. Hati-hati santri ini. Tapi justru orang yang sabar itu yang tetap baik walaupun dia sedang sendirian. Hanya dia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tandanya orang yang sabar. Dan orang yang sabar satu lagi tandanya husnul khidmah. Orang yang khidmahnya baik. Orang yang pengabdiannya sangat baik, terutama mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu lil mu'mini salasu alamatin. Bughdul mali wa bughdun nisa'i wa bughdul kalami fi a'radin nasi. Ya Ali yuhai Ali lil mu'mini eta tetep pikeun jalma anu iman salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri tanda. Hiji bughdul mali teresep atawa ngewa kana harta. Wa bughdun nisa'i sareng anu kadua ngewa ka awewe. Wa bughdul kalami sareng anu katilu ngewa kana nyarioskeun fi a'radin nasi dina pirang-pirang keayaan atau kehormatan jalma-jalma. Nah, di sini hati-hati, perhatikan barang takut salah paham nanti. Ada 3 tandanya orang yang beriman kepada Allah. Apa? Pertama, dia bughdul mal, tidak suka terhadap harta. Maksudnya tidak suka terhadap harta, dia tidak mencintai harta. Ada pepatah mengatakan, atau bahkan salah satu doanya orang soleh itu, ya Allah, ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia, harta dunia, kemewahan dunia itu hanya sampai ke tangan kami. Jangan kau masukkan harta dunia itu ke hati kami. Karena apa? Kalau dunia itu kita genggam di tangan kita, atau paling tidak cuman sampai ke kantong baju kita, ke dompet kita, maka apa? Nanti kita akan mudah untuk mentasarrufkan
harta, mentasarrufkan dunia ini di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah untuk menginfakkan, menggunakan harta dunia ini untuk meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak suka, tapi yang dibenci oleh Allah itu yang mencintai, yang hartanya itu bukan digenggam oleh tangan, tapi hartanya dimasukkan ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, susah dicabut. Satu. Yang kedua, wabughdun nisa. Tandanya orang beriman itu tidak suka kepada perempuan. Hati-hati kalian. Oh, kebetulan saya nggak suka sama perempuan. Saya suka kepada sesama laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Bukan itu maksudnya. Maksudnya selama kita hidup di dunia ini, usahakan prioritas kita itu bukan lawan jenis dan juga bukan sesama jenis. Prioritas kita hidup di dunia ini jangan hanya untuk melampiaskan, mohon maaf, nafsu birahi saja. Tapi jadikan prioritas hidup kita itu adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala cara, dengan segala jalan. Kalau misalnya saya nikahkan supaya saya bisa menjaga kehormatan diri saya ini, sehingga saya punya istri atau perempuan, saya punya suami. Nah, kalau begitu apa? Tapi jangan sampai kalian nanti setelah punya pasangan hidupmu menjadi ganjalan untuk pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan pasangan hidupmu menjadi fitnah untuk kita mengkhidmah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang beriman itu tandanya dia tidak suka membicarakan tentang orang lain. Dia tidak suka membicarakan tentang orang lain. Baik itu benar ataupun apalagi salah. Baik itu baik ataupun jelek. Kecuali kalau kita menyebutkan kebaikan orang lain, nanti bisa orang lain pada ngikutin. Kecuali. Atau kita menyebutkan kejelekan orang lain, tapi supaya orang lain itu ngambil ibrohnya, supaya mencegah dirinya. Misalnya, lagi musim kayak gini nih, hati-hati, kamu jangan mau ngambil barang orang lain. Tuh kemarin juga ada yang ngambil barang orang lain, nyuri, ditembak. Nah, orang kan jadi jerak. Nah, kecuali seperti itu. Tapi kalau misalnya kita menyebutkan keadaan orang lain, kehormatan orang lain, kepribadian orang lain, terus kita sebutkan, kita sebarkan, supaya orang-orang lain itu tahu, apalagi kita sebutkan kepada orang lain kejelekan seseorang itu, supaya orang lain benci sama seseorang ini, itu yang tidak disukai, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.